Jadi hari ini kita bahas tentang sumber hukum kewarisan Islam. Tadi dibahas hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Harus diingat bahwa sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran dan Sunnah. Memang itu yang pokok, tapi juga ada yang lain, yaitu ijma dan ijtihad. Ya. Jadi ada 4 sumber hukum kewarisan Islam. Pertama Al-Quran, terutama surah An-Nisa, banyak sekali ayat. Nanti bisa dilihat di materi kamu yang dibahas tadi. Seluruh ayat-ayat hampir awal-awal surah An-Nisa itu membahas tentang masalah kewarisan dalam Islam. Misalnya An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12 dan seterusnya. Kemudian sumber kedua As-Sunnah. Misalnya dalam hadis penghalang orang yang tidak mendapatkan harta warisan, yaitu kafir yang kita bahas minggu lalu kan. La warisal muslim al kafir walal kafir muslim. Tidak boleh, tidak bisa saling mewarisi ya muslim kepada kafir atau kafir kepada muslim. Ayahnya kafir, anaknya Islam, atau kebalikannya, anaknya Islam, ayahnya Islam tapi anaknya kafir. La yarisul muslim al kafir, la yarisu itu lawan. Ya la yarisu muslimu al kafir, la yarisu muslimul kafirah. Tidak bisa seorang muslim mewariskan hartanya untuk orang kafir, atau juga orang kafir tidak bisa mewariskan hartanya untuk muslim. Ini berarti ayahnya muslim, anaknya kafir, murtad, atau ayahnya kafir, anaknya muslim. Ini dibahas dalam sunnah. Artinya sunnah ini menjadi sumber dari hukum kewarisan dalam Islam. Yang ketiga ijma, yaitu kesepakatan kaum muslim menerima hukum warisan itu benar-benar qat'i dilalah, itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya pembahasan waris itu qat'i. Jadi dalam sumber hukum Islam itu kan ada dua ya. Ya, ada namanya qat'i, ada namanya sunni. Ini dalam ilmu apa? Jadi dilalah. Ada namanya zonni dilalah. Apa bedanya? Qat'iyyu dilalah artinya ketentuan yang pasti, yang pokok, yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, ini pasti, ini dalilnya itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau bahasa agama itu samina wa ta'na, jangan samina wa pikir-pikirna, atau samina wa asoina, jangan. Kalau pikir-pikirna berarti munafik, kalau asoina kafir. Tapi samina wa ta'na, ya kan? Samina wa ta'na, inilah orang muslim. Kami dengar, kami taat. Nah, masalah waris ini nih, masalah waris ini qat'i. Ya. Tetapi ada yang zoni. Kalau zoni beda nanti, bukan masalah waris. Ya, bukan masalah waris. Zoni itu masih ada hal-hal yang diistihadkan. Ya misalnya fikih lain, misalnya fikih kontemporer, masalah bayi tabung, masalah nikah lewat internet misalnya ini kan, atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknologi. Ya, kemajuan teknologi itu mempengaruhi ketentuan hukum karena memang tidak terjadi di zaman Nabi. Kalau dalam fikih muamalah misalnya tentang masalah perbankan syariah, bunga bank dengan bagi hasil, itu riba atau bukan? Nah, itu istihadi itu. Ya kan ya? Ada yang mengatakan bunga bank itu riba, ada yang mengatakan bukan riba. Riba ini begini. Nah, alasannya begini. Nah, itu nanti ada istihadiyah, namanya zonni dilalah. Tetapi kalau masalah waris itu samina wa ta'na aja. Jangan sampai kita menyelenceng dari ketentuan yang sudah diatur oleh syari Allah. Yang pemegang syariat itu Allah. Jelas ayatnya ini, ketentuannya ini.
Jangan dirubah-rubah pembagian harta warisan setengah, seperempat, 2/3, 1/8, 1/6 itu memang sudah Allah tentukan. Ayatnya jelas, dalilnya jelas. Paham sampai sini ya? Jadi jangan sampai ngerubah-rubah. Ini perempuan wanita karir. Kemudian dia penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Wah, udah otak-atik nih ya. Kalau begitu kayaknya nggak adil dah. Waris itu laki-laki 2, perempuan 1. Di otak-atik tuh. Ini kan zaman emansipasi wanita. Nah, gitu kan. Kata gitu penyanyi itu kan. Nah, makanya harus disamain. Laki-laki 1, perempuan 1. Ah, ini nggak bisa nih. Jadi urusan waris, urusan Allah yang menentukan. Nanti kita belajar namanya hikmatut tasri. Hikmah kenapa Allah menentukan laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu ada hikmahnya, hikmah pembagian warisnya. Itu beda. Itu harus ditelusuri lewat keilmuan namanya. Hikmahnya apa kan? Kenapa Allah membagi laki-laki 2, perempuan 1? Itu ada hikmah namanya hikmatut tasri. Hikmah hukum syariat. Di sini udah belajar mata kuliah filsafat hukum Islam belum? Sudah. Ah, itu nanti ketemu nanti hikmatut tasri kenapa waris itu begitu. Filsafat hukum Islam. Itu nanti bisa ketemu jawabannya. Ya, itu hikmah nanti. Paham ya? Sampai di sini sudah paham ya? Nah, tadi memang pemakalah tidak melibatkan ijma dan istihad. Karena istihad ini juga mempengaruhi pembagian waris. Kenapa? Karena di masa sekarang itu kan kehidupan itu beraneka ragam. Ya, profesi itu 1001 cara banyak orang mencari makan. Nah, itu kan. Nah, jadi berubah-ubah nanti. Karena itulah mempengaruhi juga ke dalam misalnya hal-hal yang kontemporer. Tetapi memang walaupun seperti itu, ya istihad dan ijma ini tetap menerima dari Al-Quran dan hadis dari Kurdis tadi ya. Jadi tidak bisa tidak. Karena ayat waris itu qat'u dilalah. Sami'na wa ta'na. Tidak bisa sami'na wa pikirna atau sami'na wa asoina. Kalau wa pikirna berarti munafik. Kalau sami'na wa asoina berarti kafir. Jadi 3 orang bagi kan. Ada muslim, ada munafik, ada kafir. Kalau muslim sami'na wa ta'na. Begitu. Makanya kalau mau jadi calon-calon nanti di kantor urusan agama atau pengadilan agama, jadi harus tegas pembagian waris menurut Islam tuh begini. Kecuali nanti misalnya ini yang berperkara ini bawa pengacara. Pengacara ini dari sarjana hukum bukan Islam, misalnya dari sarjana hukum dari Universitas Kristen misalnya atau apalah, pokoknya dia sarjana hukum bukan Islam. Nah, dia membagi waris bukan cara hukum Islam, tapi dengan cara apa? Dengan cara hukum adat dan cara hukum KUHP gitu kan, hukum perdata. Dia mengajukan begini-begini. Kita balik bertanya, ente muslim apa munafik apa kafir, itu aja. Nanti kalau muslim ikuti Islam loh, ya kecuali nanti ada deklok, ya udah kami mah Islam ikut Islam, ya udah Islam begini begitu. Misalnya, jadi harus ada ketegasan dari ketua atau kepala kantor urusan agama, atau nanti kalau nggak bisa terselesaikan harus melalui pengadilan agama. Pengadilan agama nggak terselesaikan karena ngotot dia harus pakai hukum adat atau ngotot dengan hukum perdata, harus ke pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama masih ngotot, ya udah Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung masih ngotot juga, ya udah uangnya sini buat saya dah. Ya berarti memang mungkin uangnya sudah T, ya bukan M lagi, sudah T. Tahu T? Tembok ya. Ya kan orang kan uangnya ada yang juta, ada yang miliar, ada yang triliun. Nah, kalau uang triliunnya kan nggak mungkin sampai KUA doang. Dia pengen sampai ke Mahkamah Agung dong. Karena uangnya semua. Saking banyaknya TT-nya gitu ya. Masa triliunnya gitu ya. Ya kan dia kan nggak mau ya anaknya begini pengen dapat segini, itu ribut terus kan. Saya orang misalnya saya lulusan di Amerika kan. Saya nggak mau pembagian waris cara Islam karena nggak adil, karena ini wanita karir misalnya. Yang lain lagi, kamu ini muslim apa bukan? Wah, ribut terus kan. Wah, deklok. Nah, itulah pentingnya pemahaman dari sejak awal. Ya, ketegasan dari
hakim, ente mau apa nih secara Islam apa cara? Makanya terbitlah KHI untuk menyikapi orang-orang yang ribut. Apa itu KHI? Kompilasi hukum Islam. Itu menampung dari orang yang berperkara yang awalnya pengen hukum Islam tapi akhirnya pengen ke hukum perdata atau pengen ke hukum adat. Kasus-kasus itulah akhir lahirnya KHI itu. Begitu ya. Paham sampai sini ya? Kecuali menanganinya hanya kekeluargaan. Memang kalau sudah masuk ke ranah hukum berabe. Nanti akhirnya UUD, ujung-ujungnya duit. Akhirnya juga KUHP karena uang habis perkara. Itu masalahnya akhirnya. Ya, itu tentang sumber hukum Islam. Kemudian ini tadi ada pertanyaan. Bagaimana sih misalnya nih, kapan waktu terbaik pembagian harta waris? Kita harus pahami 3 hal ini dulu. Kalau pahami ini, maka kita bisa tahu kapan waktu terbaik pembagian harta warisan. Harus ditegaskan tadi sudah sama Sobirin bahwa pembagian waris itu kalau sudah ada yang meninggal. Kalau belum ada meninggal, belum ada. Caranya bunuh aja. Jangan. Maksudnya kalau pembunuhan kan nggak ada bagian ya. Maksudnya harus ada yang meninggal dulu. Kalau sudah ada yang meninggal, baru pembagian waris itu bisa berjalan. Tetapi nggak ujuk-ujuk masih belum diapa-apain itu jenazah, udah ribut masalah harta. Nah, makanya inilah hak-hak ditunaikan dulu sebelum SPLM, sebelum warisan dibagikan. Ya, harus tunaikan. Jadi waktu terbaik kapan? Waktu terbaik ya setelah meninggal, cuma kapannya? Nah, ini harus ditunaikan dulu 3 hak ini. Pertama, biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah ini yang wajib ya. Kalau tahlilan itu kan bukan wajib, itu tradisi ya. Tradisi di kalangan kita lah, kalangan NU, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu biasa orang meninggal kan ada tahlilan. Tapi kalau kalangan yang lain kan, wah itu bid'ah kan, nah itu lain lah permasalahannya tadi. Jadi itu yang penting ini harus jelas di sini dulu nih. Biaya mulai dari memandikan, biaya mengkafani, biaya menyolatkan, biaya penguburan harus ada kejelasan dulu di sini. Ya, biaya memandikan itu berapa? Nah, yang tahu hamil udah tahu. Biaya memandikan berapa? 1 juta, 2 juta, 1 gram emas atau berapa gram gitu. Ada tradisi ya di sebuah daerah itu biaya memandikan jenazah itu dengan emas. Ya, 1 gram berapa gram? Tergantung. Iya, makanya emas kan ya. Perempuan biasanya ya. Itu kan dari tradisi ya. Biasanya dari biasanya berbeda lah ya, setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang ratusan ribu. Ada yang ribuan, ada yang jutaan. Itu tergantung kesepakatan dan juga memang udah tradisi dari turun-temurun. Ya kan? Dari turun-temurun biasanya kan ya. Ya daerah itu. Ya, memandikan. Lalu biaya apa lagi? Mengkafani juga beda karena kan harus beli kain kafannya, harus beli macam-macam ya perangkat orang meninggal itu kan. Udah dipelajari di fikih ibadah kan. Biaya kain kafan, biaya sabunnya, biaya macam-macam itu harus jelas. Ya, karena kan kain kafan ya murah apa mahal sekarang? Ya udah yang tahu tuh ya, 450.000 ya. Iya, itu udah komplit ya. Udah punya duit 450.000. Berarti kalau udah punya siap-siap beli sekarang. Ya. Jangan mau usahain Amir. Jadi udah ada nih, saya meninggal nih. Jadi ketika saya meninggal nih kain kafannya. Jadi nggak ngukur-ngukur. Itu dilakukan oleh almarhum Musa Tarifi. Dia tuh punya udah beli dari sejak beliau dakwah itu sudah punya kain kafan sendiri. Jadi nggak ngukur-ngukur orang. Sampai begitu tuh ditaruh di tempatnya. Dan itu juga bagian supaya ingat dengan mati, gitu kan? Ya, kamu udah beli? Ya, belum siap berarti ya. Sama saya juga belum beli ya. Yang ketiga menyolatkan. Nah, menyolatkan ini ada sebuah tradisi di daerah itu masih ada nggak? Semua orang nyolatin itu dapat amplop. Ya, masih ada tuh kan? Masih ada. Itu memberatkan sebenarnya. Memberatkan keluarganya. Kecuali memang ekonominya. Maka tradisi itu boleh. Sekarang sudah mulai ada. Yang dulunya ada pakai amplop semua jamaah, sekarang udah mulai nggak ada. Udah mulai nggak ada. Kecuali mungkin imamnya. Kalau imam kan wajar lah ya, karena yang memimpin sholat. Tetapi memang imam itu terbaik itu keluarganya. Yang terbaik keluarganya, apakah anaknya atau suaminya yang jadi imam. Ya, kalau seorang kiai ustadz bijak
dia pasti menyerahkan ke keluarganya. Jangan egois, jangan sombong, mentang-mentang kiai ustadz, saya dong yang wajib, yang bisa mimpin nyolatin saya. Ente mah siapa? Jangan. Justru yang bijaksana itu menyerahkan dulu kepada keluarganya. Di sini anaknya tanya laki-laki, antum silakan menjadi imam. Kami hanya mengaminkan apa yang kalian lakukan. Itu yang bijaksana. Jangan sampai ada ustadz yang egois, mentang-mentang ustadz, mentang-mentang kiai, dia langsung jadi imam. Karena saya yang berhak. Saya ustadz di kampung ini. Wah, nggak boleh loh. Lu siapa kan? Padahal dia anaknya sendiri, suaminya sendiri, itu nggak boleh. Ya kan, harusnya suami sendiri atau anak sendiri, kecuali dia menyerahkan. Nah itu beda. Menyerahkan mohon. Seperti kita nikah pun begitu kan? Yang wajib menikahkan wali. Wali siapa? Ya ayahnya, ayah kandungnya. Tapi ayah kandung menyerahkan. Maaf Pak, hamil. Maaf Pak, penghulu. Saya nggak bisa. Bang penghulu aja dah. Jadi wali hakim namanya kan? Atau amilnya yang menikahkan. Itu beda, menyerahkan. Tapi kalau masih sanggup, itu yang berhak. Makanya kalau jadi kepala kantor urusan agama juga harus bijaksana. Jangan mentang-mentang jadi kepala KUA, kita yang langsung nikahin aja. Padahal dia mampu. Padahal dia bisa baca, dia bisa nulis, suaranya bisa lantang. Yang penting bisa baca, bisa nulis, suara lantang, dan belum menyerahkan kepada kita yang menikahkannya. Misalnya begitu. Jadi menyolatkan, bayar menyolatkan. Yang ketiga, yang keempat, bayar menguburkan. Apalagi sekarang, ya ada orang yang pemakamannya itu ke tempat yang elit. Ada kan ya? Di mana tuh? Di Kerawang. Di Kerawang itu satu kapling meninggal itu sama dengan kapling perumahan-perumahan elit. Ada yang ratusan juta, ada puluhan juta sesuai dengan ya ada tipe-tipenya gitu. Tapi ada ya? Di mana? Namanya apa tuh? Lupa di Kerawang, daerah Kerawang. Ya gitu kan ya. Klaster pemakaman. Tapi masalahnya itu malaikat munkar nakir takut nggak tuh ya? Beda kali pertanyaan kali ya. Ini mah klaster. Beda ya. Malaikat munkar nakir datang kepada jenazah yang makamnya dari klaster Kerawang yang mahal itu. Aduh, ini mah pertanyaannya gampang-gampang ada yang nggak mungkin ya. Sama aja tipe 21. Sama aja. Yang mahal harganya sampai puluhan ratusan juta, yang cuma yang apa namanya kan ada kan ya, sekarang kan ada pemakaman yang memang ya kalau warga setempat biasanya itu ada patungan kan ya, sejak awal sudah bayar gitu kan ya. Udah bayar belum ente? Atau udah siap gitu kan dimakamin di kampung ini ya. Itu biaya pemakaman harus jelas. Misalnya biaya perawatan jenazah sekitar misalnya 10 juta. Harus jelas tuh. Kita keluarkan dulu semuanya. Jangan sampai langsung dibagikan harta warisan. Harus jelas dulu. Ya, kalau masalah tahlilan itu tradisi. Silakan yang biasa laksanakan. Berarti ini 10 juta baru ini juga biaya tahlilan. Belum lagi tahlilan nanti. Apalagi biaya sampai nunggu tuh. Nunggu itu biasa ada yang 1 orang 1 juta. Berarti 30 orang 12 orang berarti 12 juta kan, tambah 12 juta, belum makannya kan. Waduh, ini biasanya nih, bisa biaya ini bisa membengkak, bisa 25 juta misalnya. Ya kan ya? Ya kan setiap tahlilan itu bahkan ada yang kampung itu bukan hanya bapak-bapak yang ikut tahlilan, ibu-ibunya sampai kadang-kadang satu keluarga ikut tahlilan. Anaknya ikut, ya ayah istrinya ikut. Akhirnya biayanya membengkak tuh. Apalagi pakai sembako. Karena saya pengalaman, kakak saya begitu meninggal, biaya untuk tahlilan itu kadang lebih besar daripada biaya yang 4 ini yang wajib ini. Biaya memandikan, menyolatkan paling cuma 5 juta misalnya. Itu biaya tahlilan bisa 10 sampai 20 juta. Iya benar kan? Benar kan? Ya orang tua kamu yang pakai sembako gitu kan. Mungkin kalau nasi kotak masih murah lah, tapi kalau sembako, waduh. Nah, itu termasuk harus diberikan untungnya. Setelah selesai, pelunasan hutang. Pelunasan hutang itu biaya perawatan ya. Pelunasan hutang ini penting. Hutang kepada manusia harus didahulukan, maka harus didahulukan ini. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW ada ketika mau jelatin jenazah, Rasulullah nanya kepada ahli warisnya, ini jenazah sudah lunas hutangnya belum? Belum ya Rasul, kami nggak punya duit. Rasul tidak menyalatkan langsung. Ayo para sahabat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan tahun dulu. Siapa yang berani menanggung hutang keluarga almarhum karena dia orang susah, orang miskin.
Berlomba-lomba lah para sahabat. Akhirnya lunas, setelah lunas Rasulullah baru menyolatkan jenazah itu. Begitu caranya. Harus jelas, utang kepada manusia harus didahulukan. Utang kondangan, utang arisan, utang kredit motor, kredit mobil, kredit handphone, kredit rumah, bahkan kredit waktu nikah. Nikah itu masih kredit. Saya terima nikahnya dengan mas kawin, ya 1 juta dibayar kredit, ya utang. Nah itu juga harus dibayar. Padahal anakku udah 3 masih utang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah istrinya menerima ya. Kalau nggak menerima kan, aduh bayar lagi kan akhirnya keluarga besar itu. Biaya utang. Kemudian hutang yang kedua, hutang kepada Allah. Contoh, hutang apa? Hutang puasa. Harus diingat, hutang puasa itu kalau udah meninggal bukan dengan fidyah. Walaupun khilafiyah ulama ya, dengan apa? Dengan puasa ahli warisnya. Kan sementara kita pemahamannya hutang puasa dengan fidyah. Padahal udah meninggal. Ini kesepakatan ulama yang jumhur. Ini saya sampaikan di sini. Kalau di kampung bisa diomelin ya. Utang puasa itu dibayar ketika orang masih hidup. Dia lagi sakit, bulan Ramadan dibayarin tuh. Ya kan? Dia lagi uzur ya, tua, renta, dibayarin ketika bulan Ramadan. Misalnya sehari 1 mud dikali 30 hari langsung saat itu. Ini kan baru meninggal dibayar. Itu salah kaprah sebenarnya. Walaupun memang ada ulama yang bolehkan, tapi mayoritas itu nggak seperti itu. Coba ayatnya, surah Al-Baqarah. Faman kana minkum maridun au ala safarin faidatun min aywa walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun. Yutiqunahu itu ketika Ramadan, karena ayatnya masih Ramadan. Ketika Ramadan, ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal dengan apa? Puasa ahli warisnya. Ini pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal, bagaimana cara membayar utang puasanya? Kalau utang sholat nggak ada, kalau utang puasa ada. Kamu puasa untuk ahli keluarga kamu. Misalnya qada puasa untuk ayah kita. Gitu. Jadi niatnya, saya niat puasa esok hari ya untuk mengqada ayah saya, ya Fulan bin Fulan gitu. Atau untuk ibu saya, Fulan bin Fulan. Itu bukti anak itu soleh, anak itu solehah. Kira-kira ada yang nggak begitu? Boro-boro orang diajak utangnya masih banyak, puasanya boro-boro bayarin orang tuanya. Allahu Akbar. Tapi paling tidak kamu harus paham seperti ya. Memang untuk meluruskan hukum di masyarakat yang sudah turun-temurun itu memang perlu apa? Perlu kesabaran. Perlu apa? Perlu ngaji terus. Kalau ngaji terus, Allah lama-lama juga paham. Kalau udah paham, lama-lama nanti kita akan bisa merubah sedikit demi sedikit. Jangan langsung, ya. Ya saya juga nggak langsung merubah. Makanya ketika ijab kabulnya itu jangan, kan ada yang mengatakan Ustadz ini ya, saya mewakili Sohibul Musibah akan menyampaikan kepada bapak-bapak kita mengkabulkan ya mengijab kabulkan dari Sohibul Musibah untuk fidyah ini kalau seandainya almarhum selama hidupnya lalai, apalagi tuh itu nggak ada. Kalau sakit oke. Selama dia sakit baru dibayar. Ini mah lalai emang nggak ada. Memang orang lalai dibayar fidyah, nggak ada kan? Lalai itu udah males dia itu mau nggak usah dibayar fidyah lah. Jadi karena sakit jelas, karena sakit baru. Makanya kalimatnya juga harus jelas juga di situ kan. Itulah pentingnya kita memberikan pemahaman memang harus sedikit-sedikit, step by step. Tapi lama-lama umat juga percaya kalau kita juga melakukan yang benar. Insya Allah. Nah setelah lunas hutang kepada Allah bersama baru dah pelaksanaan wasiat. Kalau ada wasiat sebelum meninggal dia berkata ya karena dia punya anak adopsi, punya anak angkat. Nanti kamu memang nggak dapat harta warisan, tapi saya wasiatkan ya harta rumah yang di sono silahkan kamu ambil. Tapi kalau warung yang di pinggir jalan jangan. Kenapa Pak? Karena itu punya Cina. Iya, orang mesti diambil juga jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.